begini dok, kanker hati ini kan pasien biasanya datang sudah dalam kondisi yang buruk gitu ya dok, jadi dalam stadium yang lanjut, jadi sudah bukan hanya mata kuning, cuma tubuh sudah warna kuning begitu ya dok. Nah, sebenarnya pada kondisi apa begitu pasien dengan kanker hati bisa dilakukan operasi atau tidak bisa, dok? Ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang pada kanker hati ini kalau kita melihat ada namanya fase di mana pasien bisa diobatin, ya. Jadi namanya treatment, ya. Jadi dilakukan pengobatan. Nah ini biasa, pada kanker hati itu dibagi dari fase yang very early, ya, sangat dini, ya, itu biasanya tumornya kecil, 2 cm, ya, tidak lebih dari 3 cm, ya, itu sangat ada dini. Kemudian dini itu ya bisa 3 cm, 3 buah, atau kurang dari 5 cm, itu kita sebut sebagai dini, ya. Tapi kalau dia ukurannya lebih dari 5 cm, maka itu kita sebut intermediate. Kalau udah melibatkan pembuluh darah, udah dia metastasis atau menyebar ke paru, dia paling suka di paru, ke tulang, ya bisa juga dia ke otak, atau ke kelenjar getah bening sekitarnya, walaupun jarang, ya, bisa terjadi. Nah, jadi untuk mengobatin kanker hati itu tidak hanya ukuran tumor, tapi juga performance status. Jadi performance status itu penting. Jadi paling tidak kita sebut performance itu paling baik itu 60% ke atas, ya. Artinya apa? Dengan kehidupan sehari-hari dia bisa bekerja, dia masih bisa, ya. Bisa ke kamar mandi, ke kamar ruang makan, atau ekok kita sebut, ya. Ekoknya itu minimal tuh paling rendah itu 2, ya. Harus kecil dari 2. Umumnya rata-rata kalau kita lihat di dalam studi-studi untuk pemberian pengobatan, clinical trial, itu ekoknya itu 0,1 rata-rata, paling nggak 1, ya. Karena apa? Disitulah dia bisa kalau dia mendapatkan obat, kemudian efek obat itu masih bisa ditolerir oleh tubuhnya, ya. Kemudian ketiga adalah invasi. Invasinya ada tidak? Misalnya tumornya hanya berada di hati saja, belum pernah ke pembuluh darah, misalnya sudah kena ke trombus di vena porta, ya, sudah ke pembuluh darah, atau kita sebut sebagai invasi vaskuler, bisa juga dia invasi sampai ke tempat lain, misalnya ke paru, ke tulang belakang, saya katakan tadi, ya, yang paling sering. Nah, kalau itu terjadi, nah dari 3 inilah kita membuat stage tadi, very early stage, intermediate, kemudian advance yang lanjut, kemudian yang stage D. Stage D ini biasanya pasien akan meninggal 3 bulan, ya. Biasanya dia tidak kita obatin, ya, tidak kita obatin. Karena udah tentu contohnya mungkin child flu-nya, ya. Jadi tadi saya lupa, satu lagi child flu, ya. Child flu-nya kita lihat. Nah, selain tumor, child flu, kemudian invasi tumor, ya, besar tumor. Nah, kalau child flu-nya A, itu kita kerjakan, kita lakukan. Paling nggak B, ya, B7 lah. Jadi lebih, karena child flu itu dibagi atas 5 kriteria, ya, kesadaran, ada kuning, albumin, ada CT status gizi, ya. Nah, sama prothrombin time, karena salah satu fungsi daripada hati itu untuk koagulasi. Dari 5 faktor ini, hitungannya 5-6 itu normalnya, ya. Normal itu semua. Itu berarti dia A. Dan ini yang paling baik untuk dilakukan pengobatan tadi. Nah, kalau dia misalnya udah child flu C, ya, tentu walaupun kecil tumornya kita tidak melakukan sampai kita evaluasi apakah child flu-nya bisa berubah, ya. Itu kemudian. Nah, kalau dia udah stage D, biasa kita nggak melakukan pengobatan. Dan ini yang paling sering ke rumah sakit kanker Darmais, ya. Jadi orang yang sudah nggak bisa apa-apa dikirim ke kita. Kita juga kadang-kadang kelabakan juga, ya. Menolak, ya, udah kuning semua. Ya. Berarti kalau child flu-nya itu udah mungkin bilirubinnya udah 15, kadang-kadang udah 20, baru datang ke kita gitu, ya. Fungsi hati sudah buruk, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi oleh karena itu memang pengetahuan dini tentang kanker hati penting lah, ya. Jadi penting untuk melihat simptom, ya. Jadi kalau simptomnya udah ada, cepat-cepat buru-buru. Karena kebanyakan nih, ya, kita lihat dari anamnesa bahwa pasien itu datang ke penanganan primer, ke dokter umum, ya, dianggap sakit mah. Iya, tolong betul, ini penting juga di petugas kesehatan di dini itu dicek juga tuh pakai tangannya untuk meriksa teraba nggak hatinya, apa enggak. Kalau teraba hatinya langsung jangan bilang sakit mah gitu, ya. Bolak-balik. Iya, bulan-bulan dikasih obat terus, ya, kasih terus dikasih. Belum lagi dalam keadaan telemedicine begini kan pasien nggak dilihat dikasih obat mah gitu, ya. Padahal pasien itu butuh dipegang, dilihat, ya, dilihat organnya gitu.
Kalau hatinya bengkak ya langsung minta USG, kemudian dirujuk secepatnya. Jangan diberikan obat-obat sakit mah berbulan-bulan, waktunya jadi hilang ya kesempatan emasnya untuk diobatin. Ya dok, Iya, delay pengobatan. iya. Baik dok. Nah jadi berarti tidak semuanya pasien dengan kanker hati itu dilakukan operasi dok. Ya betul. Maaf. Nah yang dioperasi itu pada yang kecil ya. Jadi kalau tumornya kecil 3 cm atau paling besar kurang 5 cm itu paling baik ideal untuk dilakukan reseksi ya. Atau misalnya transplantasi. Transplantasi itu dikerjakan bila tumornya 3 buah ya kemudian kurang 5 cm. Itu paling bagus idealnya transplantasi ya. Jadi itu adalah kuratif. Artinya kuratif itu pengobatannya. Dan kalau dia dilakukan itu, maka survival years-nya. Jadi hidupnya itu 5 tahun tuh 70% bakal dia tidak akan muncul lagi dia. Tapi apabila kita lakukan itu pada intermediate, tumor udah besar sekali, maka kemungkinan dia kembali lagi, relapse, rekuren besar sekali. Makanya pada pasien-pasien yang dilakukan TECE itu ya kehidupannya sekitar 22 ya 11 sampai 2 bulan gitu. Dia bertahan 2 tahun, 3 tahun. Oleh karena itu kuratif ini dia 5 year survivalnya bisa sampai 70%. Artinya dalam 5 tahun dia sehat saja. Ya. Tinggi ya, cukup tinggi ya dok ya. Tinggi. Baik dok. Lalu saya juga ada pernah mendengar dok untuk tindakan ablasi dok pada pasien kanker hati dok, itu seperti apa ya dok? Ya jadi kalau kita lihat di guideline sekarang itu bahwa ablasi dan reseksi itu dikerjakan pada early stage. Jadi tumor-tumor yang kecil. Masih awal ya dok? Di awal. Nah kita kalau memang pasien tidak ada kontraindikasi, artinya pasien tidak bisa dilakukan operasi, memang operasi lebih baik daripada ablasi. Tapi pada pasien-pasien yang karena ekonomi, karena sesuatu hal keadaannya dia tidak bisa lakukan operasi, maka kita bisa ablasi. Ablasi itu adalah dengan membakar ya, dengan memberikan panas kepada tumor. Itu bisa kita kerjakan di rumah sakit kanker darah. Ada beberapa kasus kita kerjakan. Jadi tumor itu kita bakar, kita ablasi dia sehingga pasien itu tumornya mati gitu lah. Sama hasilnya dengan reseksi. Jadi survivalnya juga tinggi. Di atas 50%. Iya, jadi kalau misalnya hampir sama dengan reseksi, kalau kita lakukan dengan benar, tumor itu bisa kita bakar, itu 5 year survivalnya itu sama dengan reseksi, sekitar 70% kasus tidak akan muncul lagi. Ya, itu pengobatan semakin ini ya dok ya, maksudnya semakin maju canggih, jadi tetap lebih baik datang dalam kondisi yang masih betul. Kalau jarang sekali kita temukan yang tumor-tumor kecil gitu, yang datang kemarin udah tumornya besar. Jadi kalau tumor itu lebih dari 10 cm ya, kemudian udah kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Walaupun kita lakukan pengobatan THC, kita berikan obat-obat sistemik, kadang-kadang hanya memberikan survival yang ya paling besar kalau kita lihat dengan obat-obat itu 19 bulan ya dibandingkan kontrol ya. Jadi misalnya sekarang itu ada IMREP study ya dengan atau VIVA itu ya, bisa sampai 19 bulan, dengan sorafenib misalnya 12 bulan, lenvatinib 13 bulan ya. Jadi ya kita hanya bisa memperpanjang demikian gitu, tapi bukan kuratif ya, tidak bisa kita seperti kita reseksi, kita buang pada fase-fase awal dia. Iya, baik. Lalu saya juga ada pernah mendengar untuk tindakan TAC ya dok? Iya betul. Nah itu juga bisa dilakukan di rumah sakit pusat kanker darah ya? Banyak pasien-pasien kita kerjakan TAC di sini. Jadi semua bisa, kita bisa menggunakan BPJS juga. Jadi semua kita kerjakan. Jadi, nah TAC itu dilakukan apabila dia sudah tumornya lebih dari 5 cm ya. Katakanlah 10 cm, artinya resiko untuk dilakukan operasi sulit karena dia akan recurrence ya. Maka dilakukanlah TAC. TAC itu banyak, bisa sebagai neoadjuvan untuk reseksi. Atau kalau misalnya tumornya katakan 7 cm kemudian di TAC turun menjadi 2 cm, itu bisa direseksi. Atau kebalikannya dengan TAC sendiri mungkin 6 cm bisa hilang dia. Bisa juga terjadi. Jadi memang TAC itu menjadi dua. Dia sebagai pengobatan utama atau dia sebagai adjuvan. Jadi untuk mengurangi besar tumor, dan namanya downsizing ya. Kita turunkan ukuran tumor, kemudian habis itu setelah ditace baru kita lakukan reseksi. Bisa juga. Jadi bisa juga kalau pada tumor yang besar kita kombinasi antara TAC dengan systemic terapi ya, karena misalnya kita lihat bahwa TAC itu kalau di atas 10 cm kurang baik hasilnya.
biasa kita gabung dengan systemic terapi. Dengan systemic terapi kita berikan sebulan atau dilakukan TACE, kemudian systemic terapi kita lanjutkan. Nah, kita lihat tuh kombinasi itu. Beberapa tumor viable bisa reducing size. Ya. Jadi memang padahal ya banyak hal yang agresif bisa kita kerjakan. Baik dok, mengenai deteksi dini kanker hati sangat banyak sekali tadi informasi dan yang pasti ilmunya yang bisa dokter berikan, begitu dok. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dok dari Instagram. Iya. Deteksi dini kanker hati di Dermais ini sekarang sedang pandemi, apa ada protokol khusus? Oh iya, jadi Dokter Nilda lah yang jadi jawabnya gimana tuh? Iya, jadi saat ini memang sedang pandemi COVID ya dok. Jadi memang semua pasien sebenarnya memang ada protokol untuk kesehatannya, jadi screening ya dok, seperti itu. Dan juga yang pasti kalau mau tindakan pasti dilakukan PCR swab. Ya, jadi semua pasien yang berobat ya ke poliklinik itu ya tentu di screening dulu sebelum dia berobat ke poli. Kalau tidak ada tanda-tanda ya COVID-19, maka untuk dilakukan tindakan tetap pasien dilakukan swab ya, lakukan PCR misalnya untuk mau dilakukan misalnya katakan MRI atau dikatakan pemeriksaan yang lain, tentu dilakukan prokesnya. Baik, tadi saya ada yang saya sempat lupa dok. Ini kembali lagi dok ke vaksin, karena terus terang saja ini sangat menarik sekali mengenai vaksin ini, karena pemberian vaksin untuk hepatitis B ini kan pemberiannya 3 kali ya dok ya. Nah saya pernah dengar juga, apakah ada boosternya atau cukup 3 kali saja pemberian atau diulang lagi setelah jarak berapa tahun? Ya, jadi sebenarnya vaksin itu cukup di atas 10. Jadi di atas 10 berarti dia udah positif antibodinya. Titernya. Jadi titer cukup 10. Nah, kalau misalnya dia dilakukan vaksin pertama, kedua, ketiga misalnya dia udah 1000, kadang-kadang kita nggak usah periksa juga. Ada penelitian-penelitian yang dilakukan di Shanghai itu ya, pada bayi yang baru dilahir divaksin, kemudian di 17 tahun kemudian dievaluasi, itu vaksinnya masih aman-aman aja gitu. Tapi ada ketakutan orang ya bahwa dia dicek 3 tahun sekali dicek atau setiap tahun dicek, itu ada penurunan yang wajar saja. Tapi kalau dia di atas 10 itu masih viable. Nah, kalau dia tidak pernah terdeteksi, mungkin kita lakukan booster namanya ya, untuk mengingat kembali tubuhnya ada antibodinya. Jadi bisa kita kasihkan sekali aja cukup di booster. Baik dok. Ya. Dan ada yang kedua, ada yang sudah dilakukan vaksinasi ya 3 kali tidak muncul antibodi. Ada berapa persen kasus demikian? Mungkin 1-2% kasus tidak terbentuk. Karena apa? Karena vaksin yang dibentuk ini kan beda ya, jadi terhadap tubuhnya ya. Kita ambil dari S dan VS ya. Ya kita lihat bahwa tidak semua orang akan bisa menghasilkan antibodi. Nah, kalau dia 3 kali misal negatif, kita ulangi sekali lagi negatif, cukup kita ulangi sekali lagi 3 kali negatif. Kalau tidak terbentuk ya udah tidak usah divaksin lagi. Berarti untuk vaksin itu dia tidak menimbulkan antibodi. Nah, untuk yang tindakan seperti TACE, lalu untuk ablasi ya dok, itu semua di cover BPJS atau tidak ya dok? Ya, yang kita kerjakan di sini masih di cover BPJS ya. Iya, jadi masih di cover BPJS. Iya. Baik. Nah, itu untuk prognosisnya apakah sama antara tindakan dengan RFA, ablasi, radiofrekuensi ablasi, dengan TACE dok? Apakah ada perbedaan misalkan dengan pasien yang sudah paliatif begitu bisanya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang, makanya saya bilang tadi, kita kalau bicara tentang kanker hati kita bicara kuratif. Ya, kuratif tadi pada very early stage, tumornya kecil 2-3 cm ya, ataupun early stage tidak lebih dari 5 cm, kemudian ada 3 cm yang tidak 3 buah 3 cm, itu masih bisa kita kerjakan ya. Artinya kita lakukan ablasi atau reseksi atau transplantasi. Itu kuratif ya. Ini kita kerjakan. Nah, kalau dia intermediate
ke atas ini udah variatif ya. Jadi TACE itu TACE itu adalah intermediate. Nah, di data-data klinis kita lihat studi-studinya menunjukkan bahwa dengan TACE itu survivalnya antara 11 sampai 22 bulan ya. Tapi sekarang bisa sampai 3 tahun ya. Jadi bisa sampai 34 3 tahun. Jadi sangat tergantung dari kecil besarnya. Nah, ada orang kan di TACE, tapi TACE tumornya udah besar sekali. Nah, biasanya TACE itu kita lihat, kita kerjakan, kemudian 6-8 minggu kita evaluasi. Jadi responnya kita lihat. Jadi kalau seseorang di TACE, dia akan dievaluasi itu. Evaluasi setelah 6 minggu kita lakukan MRI, kita lihat respon nggak. Misalnya tumornya itu tadinya 6 atau 7. Setelah dilakukan TACE kita evaluasi, berkurang nggak atau malah bertambah. Kalau udah bertambah, biasanya kita sebut sebagai progressive disease ya. Tidak boleh dikerjakan TACE lagi. Kita anggap TACE-nya gagal ya. Jadi penting sekali. Jadi nggak ada orang tuh sampai 10-20 kali dilakukan TACE itu nggak benar tuh ya. Jadi TACE itu evaluasi 6-8 minggu dicek, dilihat ya. Kemudian kita evaluasi lagi 2 bulan, 3 bulan kita cek ya. Kita lihat. Kalau dia bisa mengecil ya udah, atau dia reduksi sampai menghilang, ya udah kita pantau dia. Nah, paling tidak 3 bulan ya. Jadi 3 bulan itu waktu yang paling rentan untuk TACE berikutnya. Oke, TACE berikutnya. Jadi itu yang paling sering kita kerjakan. Jadi tidak boleh dikerjakan seminggu sekali TACE-nya. Itu nggak benar tuh. Ya, itu nggak. Jadi TACE yang benar itu adalah dievaluasi ya setelah 6-8 minggu, dilihat ya, kemudian dipantau, dilakukan MRI, dilihat ini. Jadi pengobatan itu sama dengan kemoterapi. Pertama itu complete respon. Jadi kalau misalnya kita ke TACE, wah ini hilang dia, itu complete. Atau parsial, tadinya 10 cm menjadi 5 cm, parsial respon. Atau stable. Jadi kalau kita TACE, dia tetap aja 8 cm, di TACE juga 8 cm. Bagaimana untuk melihat 8 cm? Ya tentu kita lihat viabilitasnya. Apakah masih ada yang masih menyerap kontras gitu. Jadi bukan kontras berarti dia tidak viabel karena masih jelas pembuluh darahnya. Kemudian dia progresif. Progresif apa? Tumbuh jadi 8, kita lihat nanti jadi 10 cm, berarti gagal. Jadi itu harus dinilai. Jadi tidak sembarangan. Jadi setelah TACE itu harus dilihat kembali gitu. Jangan tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Wah ini TACE lagi. Bukan begitu. Dievaluasi. Dilihat ya progresif daripada penyakitnya. Nah kita ini dengan TACE pertama perbaikan. Kalau TACE pertama ini gagal, mungkin kita coba sekali lagi. Kalau gagal udah, kita tidak boleh melakukan. Ya tentu kalau dia progresif, tentu pengobatan kita berikan gagal, jadi nggak boleh dilanjutkan. Tentu kita beralih pengobatan yang lain. Apakah systemic treatment, itu yang kita kerjakan. Jadi sama aja lah, apa saja lah. Misalnya kanker-kanker yang lain, kemoterapi juga demikian. Kalau diberikan 2 kali misalnya kita lihat tidak berikan respon, ya tentu sebagai seorang yang mengobati, ini berarti obatnya nggak mempan gitu ya. Apakah kita ganti regimen, atau apa yang perlu kita robah gitu. Baik dok. Nah kalau untuk RFA sendiri ablasi dok, itu pemantauannya seperti apa? Sama. Jadi waktunya juga sama. Jadi biasanya gini, malah RFA itu kalau waktu saya di Jepang itu sama vaksinnya itu dia tuh kalau misalnya sekarang di RFA, nanti dia malah minggu depan kadang-kadang besoknya udah di MRI lagi dilihat. Kalau misalnya sampai betul-betul tidak ada enhancement di tumor itu, tidak ada pertumbuhan vaskular di sana, sehingga betul-betul tidak ada pembuluh darah hidup lagi. Itu yang dikerjakan di sana. Jadi malah lebih agresif RFA itu begitu kita RFA hari ini ablasi, kalau di sini kita masih pakai seminggu atau 2 minggu ya. Kalau di Jepang itu mereka dia takut misalnya dia tidak viable, besoknya dia CT lagi tuh CT. Kalau dia bagus saya nggak kerjaan lagi. Jadi sekarang tidak selalu dilakukan operasi ya dok ya? Oh enggak, jadi memang di guideline-nya juga kalau misalnya 2 cm ablasi dan reseksi. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh tahun 2018 itu guideline BCLC itu jadi memang ablasi dan reseksi, kecuali kalau dia memang terus terang aja ada beberapa penelitian yang dilakukan bahwa
reseksi jauh lebih baik karena dia kan apa namanya. Tapi pada tumor yang 2 cm kita kan ada juga proof yang lebih dari 2 cm, 3 cm. Jadi sama dengan seperti orang operasi. Jadi batas surgikalnya itu, batas amannya itu bisa kita lakukan juga dengan ablasi. Baik dok, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dok, ya dok, terima kasih dok atas waktu yang diberikannya pada hari ini mengenai deteksi dini kanker hati. Ya. Yang mana saya ambil kesimpulan ya dok ya bahwa kanker hati ini semakin banyak jumlah kasusnya. Betul. Begitu dok, tadi dokter sampaikan sudah sampai posisi 3 atau 4 begitu ya dok ya untuk peringkatnya, terutama pada laki-laki juga meningkat ya. Dan kanker hati ini sebenarnya bisa dicegah ya dok ya. Jadi dengan pemberian vaksin, yang mana vaksinnya bisa tersedia di Rumah Sakit Pusat Kanker Darmais, di instalasi deteksi dini, dan juga dan juga kalaupun memang di awal-awal keluhannya seperti nyeri perut atau keluhan seperti mah, itu jangan diambil enteng saja, bisa jadi itu salah satu gejala ya dok ya, gejala awal dari kanker hati ya dok ya. Nah untuk tindakannya pun untuk kanker hati pengobatannya tidak selalu dilakukan dengan operasi ya dok ya. Sekarang semakin canggih untuk pengobatannya, jadi bisa dilakukan teknik yang tidak memerlukan dalam artian pembedahan ya dok yang cukup besar begitu dok. Nah, untuk tadi faktor resikonya, tadi dokter sudah jelaskan juga selain dari infeksi dari virus hepatitis, begitu dok, dan juga dari obesitas, seperti itu, dan juga riwayat alkohol, sehingga gaya hidup kita sangat penting sekali, harus kita perhatikan, karena tidak semua kanker itu karena penyebabnya dari faktor keturunan, jadi ada juga yang bisa dicegah ya dok ya. Baik, Dokter Lianda, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa kembali ya dok ya, berkumpul lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang kanker secara yang terbaru, update begitu ya dok ya. Baik, terima kasih atas waktu dari sahabat deteksi dini untuk mengikuti IG live kami sampai saat selesai. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.